Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira Jihan dengan MPM terakhir 041. Saya dari kelas R3A Pendidikan Biologi. Saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai kelainan metabolisme, defisiensi adenosin deaminase, dan usulan solusi inovatif berbasis nano delivery. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang defisiensi adenosin deaminase atau biasa disebut ADAS-CID. ADAS-CID adalah kondisi genetik parah yang mengganggu jalur katabolisme purin. Masalah utamanya adalah defisiensi enzim adenosin deaminase atau disingkat ADA. Secara biokimia, kurangnya enzim ini menyebabkan penumpukan metabolit berbahaya, yaitu DATP, yang sangat toksik. Nah, akibatnya sel-sel imun utama kita, yaitu limfosit, mati. Inilah yang menyebabkan kegagalan sistem kekebalan total atau SCID. Sekarang kita masuk ke pembahasan titik kritis jalur purin. Mari kita analisis mekanisme biokimia ini menggunakan flowchart yang benar. Lalu kita bandingkan dua kondisi tersebut. Yang pertama ada jalur normal dan yang kedua ada jalur terganggu. Dalam kondisi normal, enzim adenosin deaminase atau biasa disebut ADA berfungsi dengan baik. Ia mengubah deoksiadenosin menjadi produk yang tidak toksik dan mudah dieliminasi. Nah, hasilnya kadar DATP tetap rendah dan limfosit kita sehat. Namun, pada jalur terganggu, pada pasien ADAS-CID, enzim ADA mengalami defisiensi total. Inilah titik kritis atau bottleneck yang menghentikan jalur tersebut. Kegagalan ADA menyebabkan deoksiadenosin menumpuk. Kelebihan ini kemudian diarahkan ke jalur yang salah, menyebabkan akumulasi toksik DATP yang sangat tinggi di dalam sel. Akumulasi DATP inilah yang secara fatal menghambat sintesis DNA dan memicu kematian masif limfosit, sehingga menimbulkan efek sistemik berupa SCID atau gagal imun total. Setelah kita memahami akar masalah biokimia, mari kita masuk ke bab evaluasi kritis. Terhadap terapi yang sudah ada, kita harus menilai kelemahan dari solusi saat ini untuk membenarkan ide inovatif kita. Ada dua strategi utama yang digunakan untuk mengatasi ADAS-CID. Pertama, terapi gen. Kelebihan utama dari terapi gen adalah potensi kesembuhan permanen. Ini adalah target paling ideal, di mana gen ada yang rusak diganti dengan gen yang berfungsi di sel punca pasien, sehingga tubuh dapat memproduksi enzim sendiri. Namun secara ilmiah, metode ini memiliki kritik serius. Prosedur ini sangat mahal dan rumit, serta membawa risiko onkogenesis, yaitu resiko memicu kanker jika penyisipan gen tidak sempurna. Yang kedua, terapi pengganti enzim atau ERT. Strategi kedua adalah terapi pengganti enzim. Kelebihan metode ini adalah mampu cepat memulihkan fungsi imun pasien karena enzim ada yang dimodifikasi disuntikan langsung ke dalam tubuh. Meskipun cepat, kritik ilmiah terbesar terhadap ERT adalah pasien harus menjalani injeksi seumur hidup. Hal ini menimbulkan beban, biaya, dan logistik yang sangat tinggi bagi pasien dan keluarganya, sekaligus menurunkan kualitas hidup mereka karena ketergantungan pada jadwal pengobatan rutin. Lalu, kelemahan-kelemahan inilah yaitu resiko biaya ekstrim dan beban seumur hidup yang mendorong kita untuk mencari solusi ketiga yang lebih cerdas dan efisien, yaitu kreasi solusi nano delivery. Mengingat keterbatasan biaya dan resiko dari terapi gen serta beban seumur hidup dari ERT konvensional, kita harus mencari solusi yang lebih cerdas. Inilah bab kreasi solusi baru kita. Pada ide solusi, kami mengusulkan nano delivery enzim ADA stabil untuk target limfosit. Ini adalah ide inti yang menjadi fondasi solusi kita. Pada prinsip biokimianya, solusi ini didasarkan pada prinsip enhanced ERT, yaitu terapi pengganti enzim yang ditingkatkan. Peningkatan ini fokus pada dua hal. Yang pertama, melindungi enzim. Melindungi enzim ADA dari degradasi oleh sistem imun pasien agar lebih stabil dan bertahan lama. Yang kedua, menargetkan sel. Memastikan enzim dikirim secara spesifik hanya ke limfosit tempat akumulasi racun DATP terjadi. Pada komponen kunci untuk mengimplementasi prinsip ini, komponen kuncinya adalah enzim ada di enkapsulasi
dalam nanopartikel liposomal atau polimer. Nanopartikel ini bertindak sebagai perisai dan kurir cerdas. Mereka melindungi enzim agar dapat bertahan lebih lama di dalam tubuh, sekaligus berfungsi sebagai kendaraan yang membawa enzim tepat ke limfosit yang membutuhkan. Lalu bagaimana mekanisme nanodelivery ini bekerja di dalam tubuh? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Setelah kita merumuskan ide solusi, mari kita jelaskan bagaimana sistem nanodelivery ini bekerja secara presisi di tingkat selular melalui 4 langkah utama. Langkah pertama, enkapsulasi atau proteksi enzim. Langkah pertama adalah enkapsulasi enzim, ada di enkapsulasi atau dibungkus di dalam nanopartikel. Tujuan utama langkah ini adalah proteksi enzim, melindungi enzim dari degradasi dini oleh sistem imun pasien segera setelah disuntikan. Ini memastikan enzim bertahan lebih lama dalam aliran darah. Langkah kedua, penargetan ligan pada permukaan nanopartikel. Langkah kedua adalah penargetan spesifik. Nanopartikel yang sudah membungkus enzim dilengkapi dengan ligan di permukaannya. Ligan ini bertindak seperti kunci yang spesifik mencari reseptor pada permukaan limfosit yang rusak. Ini memastikan pengiriman obat yang efisien dan meminimalisir penyebaran obat ke sel yang tidak diperlukan. Langkah ketiga, endositosis atau diserap limfosit. Ketika nanopartikel berhasil menempel pada limfosit, terjadi endositosis. Ini adalah proses di mana sel limfosit secara aktif menyerap atau menelan nanopartikel ke dalam sitoplasmanya. Dengan demikian, kita berhasil mengantarkan enzim yang merupakan agen terapi ke lokasi tepat di mana racun DATP terakumulasi. Lalu pada langkah yang keempat, aksi pelepasan enzim degradasi DATP. Langkah terakhir adalah aksi. Begitu berada di dalam sel, nanopartikel akan terdegradasi dan melepaskan enzim ADA yang aktif. Enzim ini kemudian segera bekerja untuk degradasi DATP yang berlebihan, menetralkan racun dan memungkinkan sel limfosit untuk pulih dan berfungsi kembali. 4 langkah presisi ini menghasilkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh terapi konvensional. Mari kita lihat apa aspek novel dari ide ini. Sekarang, mari kita simpulkan apa yang membuat solusi nanodelivery ini menjadi sebuah ide yang novel dan superior dibandingkan terapi pengganti enzim ERT konvensional. Keunggulan ini terangkum dalam 3 poin. Poin pertama, penargetan presisi limfosit. Keunggulan pertama adalah penargetan presisi limfosit berkat lapisan ligan pada nanopartikel. Kita memastikan enzim ADA yang mahal dan sensitif hanya dikirimkan secara efisiensi ke limfosit, yaitu sel yang benar-benar mengalami akumulasi racun DATP. Ini mengatasi inefisiensi ERT konvensional yang menyebar tak tentu di seluruh tubuh. Poin kedua, peningkatan stabilitas enzim. Keunggulan kedua ini adalah peningkatan stabilitas enzim. Enkapsulasi di dalam nanopartikel berfungsi sebagai perisai, melindungi enzim dari degradasi oleh enzim lain dan sistem imun pasien. Perlindungan ini memperpanjang waktu paruh enzim di dalam tubuh. Poin ketiga, pengurangan frekuensi dosis. Kedua prinsip biokimia ini, penargetan presisi dan peningkatan stabilitas, bermuara pada hasil klinis terpenting, pengurangan frekuensi dosis. Karena enzim bertahan lebih lama dan langsung mencapai target, frekuensi injeksi mingguan dapat dikurangi drastis. Ini secara signifikan meningkatkan efisiensi terapeutik dan yang paling penting, kualitas hidup pasien ADASCID. Dengan demikian, kita telah tiba di kesimpulan akhir. Mari kita rangkum seluruh roadmap terapi presisi ini. Sebagai kesimpulan akhir mengenai kelainan ini, kita menegaskan kembali bahwa defisiensi adenosin deaminase atau ADASCID adalah salah satu kondisi genetik paling merusak yang menyerang jalur katabolis purin. Analisis biokimia kita menunjukkan bahwa kelainan ini disebabkan oleh defisiensi enzim ADA yang menciptakan titik kritis atau bottleneck yang menghentikan jalur pembuangan deoksiadenosin. Akibatnya, terjadi penumpukan metabolit beracun DATP di dalam sel-sel kekebalan. Dampak biokimia DATP bersifat selektif toksik, menyebabkan kematian massal
rival limfosit. Inilah yang secara permanen melumpuhkan sistem kekebalan tubuh pasien menghasilkan kondisi SJID. Maka tantangan mendasar dari kelainan ini bukan hanya mengganti enzim yang hilang, tetapi memastikan pengiriman enzim yang stabil dan spesifik ke limfosit untuk menetralisir racun tersebut. Sebab kegagalan melakukan pengiriman yang presisi ini akan berakibat fatal pada pertahanan tubuh pasien. Dengan solusi nano delivery enzim ADA yang saya usulkan, saya percaya tantangan ini dapat diatasi menciptakan roadmap terapi presisi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan untuk pasien ada SJID di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.